Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita malam ini yaitu teguran yang memulihkan. Teguran yang memulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah semua keluhan, pertanyaan, tuntutan Ayub disampaikan kepada Tuhan, akhirnya Tuhan berbicara kepada Ayub. Dalam ayat 3 pasal 38 ini Tuhan berkata, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku." Pertanyaan Ayub dijawab dengan pertanyaan oleh Tuhan. Ini mengingatkan kita akan sikap Tuhan Yesus ketika orang-orang Farisi datang kepadanya dan mempertanyakan kuasa dari manakah yang dimilikinya. Di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 28 sampai 30. Untuk pertanyaan itu Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi, "Aku akan memberitahukan kepadamu kalau kamu menjawab pertanyaanku ini. Baptisan Yohanes itu apakah dari sorga atau dari manusia?" Dan orang Farisi itu mulai berpikir dan berbincang di antara mereka. Kalau kita mengatakan baptisan Yohanes itu dari sorga, tentu Yesus akan berkata kepada kita, "Mengapa kamu tidak percaya?" Kalau kita mengatakan baptisan itu dari manusia, maka pasti orang-orang banyak ini akan melempari kita dengan batu. Lalu orang-orang Farisi ini datang kepada Yesus dan mengatakan dan menjawab, "Kami tidak tahu." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Kalau demikian, aku pun tidak akan mengatakan kepada kamu dari mana kuasa yang aku miliki." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak menjawab pertanyaan Ayub. Tetapi yang Allah lakukan adalah Allah menyatakan dirinya kepadanya. Allah berkenan berbicara kepada Ayub. Dan karena Ayub telah memandang, melihat, mendengarkan suara Tuhan, pertanyaan-pertanyaannya, tuntutan-tuntutannya menjadi tidak berarti lagi. Dalam ayat 5 dan 6 pasal 42 kitab Ayub ini, Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengalami peristiwa atau keadaan seperti yang dialami Ayub. Kita protes, kita mempertanyakan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu pengalaman Ayub sungguh memberi pelajaran penting, pelajaran berharga bagi kita, supaya kita dapat mengenal Allah dan belajar memahami apa yang berkenan baginya. Suatu ketika Petrus menegur apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 16. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Sekarang kita akan ke Yerusalem dan di sana anak manusia akan ditangkap, akan dianiaya, menderita dan disalibkan dan mati. Tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan." Lalu Petrus mengatakan, "Kiranya itu dijauhkan daripadamu." Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus? "Enyahlah iblis." Petrus dengan sungguh-sungguh mau menyatakan dukungannya kepada Tuhan, bahwa kiranya penderitaan itu tidak terjadi. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa yang dipikirkan Petrus itu bukan seperti yang dirancang oleh Allah. Karena itu Tuhan menegur dia, "Enyahlah iblis." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar. Belajar untuk mendengar dengan baik pengajaran dan teguran Tuhan kepada kita melalui firman-Nya.
Dan mari kita terus belajar untuk bersyukur atas kasih dan kesabaran Tuhan dalam menuntun hidup kita. Amin.